bertemu gitu. Bis akan share screen dulu. Bis reviewnya di Visual Studio Code ya. Kalau kemarin TKA-nya apa materinya? Ya, matematika sama bahasa Indonesia. Oh, 2 pelajaran itu aja. Iya. Hmm, Oke. Oke. Nah, kita akan review dari HTML dulu. Kemarin kan di modul 1 itu kita belajar HTML. Apa yang diingat tentang HTML? HTML itu perumpamaannya seperti rangka rumah. Oh, Dia dia biasanya ya bagian inti seperti judul, footer, header, body. hmm. Oke, betul. Berarti kalau CSS, Kalau CSS itu lebih ke desain, lebih ke estetik supaya lebih kelihatan bagus lah intinya. mm. Oke, betul. Nah, kemarin kita fokus ke CSS ya, karena yang HTML kan sudah ya di modul 1. Tapi kalau nanti lupa, boleh tanyain ke Miss lagi. Nah, sekarang Miss mau review yang CSS itu, cara penggunaannya ada 3. Ada 3 cara. Yang pertama inline, kayak gini. Jadi langsung ke tag-tag HTML-nya, langsung kita styling. CSS kan kayak styling gitu ya, kayak memberikan dekorasi. Nah, kalau inline tuh langsung ke tag-nya, tag HTML. Jadi H1, H2 itu disebut dengan tag TAG, tag HTML. Ini kalau inline. Tapi kalau yang kita gunakan yang apa? Ingat nggak, Diki? Yang di luarnya nggak sih? Ya, yang di luarnya. Di luar apa ini? Di luar file atau di luar apa? Di luar tagnya. Di luar tag-nya? Oke. Yang kita gunakan itu internal CSS. Yang ini, benar. Dia ada di luar tag-nya. Dia itu letaknya di dalam head. Di dalam tag head, terus kita tulis style. Kita panggil mana aja sih yang akan kita eh, ganti. Gitu. Oke, jadi ini yang akan kita pakai. Yang satunya lagi, itu ada external CSS. Kalau eksternal ini filenya terpisah. Jadi ada file HTML, ada file CSS. Dipisah khusus. Gitu. Terus, struktur CSS. Selector, property, sama value. Masih ingat nggak maksudnya apa? Hmm, Selektor itu yang kita mau ubah, properti itu apa yang kita mau ubah dari benda tersebut, dan value itu eh, perubahannya. Betul. Betul, betul. Nah, ini ya. Properti pada font. Kemarin kan udah ya. Ada color, font size, font family. Kalau dari sini ada nggak yang kamu bingungin? Properti dari fontnya. Ada yang mau ditanyain tentang properti pada font? Atau sudah aman? Nggak ada? Tidak ada. Oke. Next. Salah next ya. Kalau selanjutnya color system. Nah, ada beberapa yang bisa kamu gunain ya. Kalau Miss seringnya dan rekomendasiin sih pakai hex. Karena bisa lebih detail. Kita bisa milih juga kombinasi warnanya. Tapi sama juga kayak RGB sama RGBA. Cuma lebih simpel aja. Selanjutnya styling button. Nah, ini. Kalau ini ada yang mau dikitanyain? Tidak ada. Oke.
Nah, apa yang akan kita pelajari? Kemarin kita udah belajar hover dan selektor, tapi kita belum belajar eh, membuat website menjadi lebih interaktif, yaitu pakai div. Miss mau langsung. Tapi Ya, gimana? kalau yang terakhir aku kerjain itu gimana? Iya, boleh coba di-share. Miss agak lupa kamu terakhir ngerjain di mana? Yang mana? Si loading ya. Ini masih loading atau emang gelap Loading. layarnya? Ya, layarnya masih loading. Oke, oke. Kirain share screen-nya. Nah, Oke. Masih mm-mm. oke. Go live. Kita tunggu dulu ya loadingnya. Iya. Aku belum berhasil bikin ininya nengah. Mm, mm, mm. Sama atasnya tetap gini. Pixel. Oh iya, itu ya masalah terakhir kita ya. Aku sudah Pixel. bisa bikin ininya gini. Ya, itu pakai hover ya. Oke, itu udah bagus banget. Miss akan simulasi ini. Miss stop dulu. Berarti masalahnya adalah di layouting. Kok nggak boleh update wait. Nah, oke, bisa diperhatikan layar Miss. Udah masuk belum share screen Miss? Sudah. Udah? Oke. Kecilan nggak kodenya, Diki? Hah? Kecilan nggak kodenya? Iya, agak sulit dibaca. Kita Miss iniin dulu ya, zoom dulu ya. Kalau segini? Sudah bisa. Udah bisa, bentar Miss zoom in satu lagi. Nah, segini ya. Kita masukin HTML5. Itu kan kita bikin layar utamanya ya, berarti pakai main. Nah, main ini terus di dalam head kita bikin style. Nah, main ini tadi isinya ada ada apa tadi? Button. Satu pixel world. Terus kemudian ada dua button. Tes gitu aja ya. Dan button tes. Oke. Kita cek dulu hasilnya. Oh, pause ya.
Nah, hasilnya kan kayak gini ya, masih di sini. Kita harus tahu gimana sih cara solve problem di web. Kalau di web, caranya itu di-inspect elemen kayak gini, terus dipilih di sini. Nah, di sini kamu juga bisa edit-edit untuk mastiin. Contoh nih, di sini kan kita punya main ya. Nah, mainnya cuma display block Unicode isolate. Nah, kita mau nambahin di sini untuk ngetes contohnya. Mau main terus H1 nih. Nah, ini ya. Kita bisa nambahin biasanya dengan ngetes di sini. Duh, kok susah. Nah, ini nggak bisa ya. Oh, sekarang nggak bisa. Kalau dulu bisa ya masih di sini. Cara solve-nya. Kayak ini untuk ngecek responsif. H1. Jadi di sini ada apa aja kode yang otomatis dia punya. Sekarang nggak bisa diedit ya. Kalau dulu masih bisa diedit. Terus gimana cara bikin senternya? Dan kita tambahin background dulu biar sama kayak di Gig. Background image. Ini pakai URL aja ya yang ini. Kayak gunung. Kalau ini pasti yang terjadi. Nah, ini belum main background image. Oh, ini kenapa dia nggak jalan? Kalau tadi ini sudah bikin ya, bentar-bentar. Nah, ini aja pakai yang lain. Nih, oh section ya, hero. Di bagian body, punya Diki udah di margin 0 belum? Halo, Diki? Diki? Halo? Hmm, Punyanya Diki marginnya udah di 0 belum? maksud? Jadi, biar ini, kalau ini kan punya Mi sudah mepet nih ke atas. Nah, itu badinya dibuat marginnya 0. Punyanya Diki Bentar. udah ditambahin? Body margin 0 sudah. Sudah? Terus, section. Nah, backgroundnya ada di mana kalau Diki? Hmm, Coba Diki yang share screen deh. Kita langsung aja ke Diki ininya. Diki boleh ambil minum atau cemilan ya, biar nggak ngantuk, nggak apa-apa. ya, begini Miss. Oke, background. Oh, background image-nya ada di main. Coba scroll ke bawah ke HTML-nya. Main. Oke. Main section class pics. Mbak scroll ke atas. Ke atas lagi. Di bagian main. Marginnya udah 0 juga. Coba ditambahin padding. Di bagian main. Ditambahin paddingnya juga 0. Di sini. Mm-mm. Apa tadi? Padding. Padding P 0. A D D ini. Nggak ada inline and padding aja. PA.
Kayak Nah, itu ya betul. Yang padding paling yang atas. mana? Padding yang paling atas. 0, A-nya dihapus. Nah, Sudah. coba jalankan. Cepet ya. Pixel box. Oke. Hmm, Kalau di inspect elemen, klik kanan inspect elemen. Hmm. Scroll ke atas, dipilih bagian yang main. Klik bagian main. Klik main. Badinya diklik coba. Badinya juga di situ ya. Berarti apa ini kosong di atas? Kalau diarahin ke sini, apa Diki yang terjadi? Halo, Diki? Iya, halo. Kalau diarahin ke sini, apa yang terjadi? Apanya? Kalau kamu klik, klik coba layar di sini. Nggak bisa diklik ya? Iya. Hmm. Kita buat yang kotak ini ke tengah dulu aja. Oke. Nah, ini coba kamu klik sekarang. Hmm? Gak apa deh, coba scroll ke bawah. Jadi, di situ, di bagian tag-nya, kamu harus pisahkan. Kan kalau kamu itu bikinnya, oh belum kamu tengahin ya. Jadi, scroll ke bawah lagi, ke bagian HTML. Ini kan kalau simulasiin ya, sebagai ini. Kita punya body. Body itu layar ini. Di dalam body ada main. Main itu kotakan lagi. Di dalam kotakannya ada section namanya pics. Nah, pics ini kita mau buat semua tampilannya ada di tengah. Pics ini kita mau buat semua tampilannya ada di tengah. Kira-kira caranya gimana? Center enggak sih? Buat apa? Pakai center enggak sih? Pakai center. Ya, kalau teks bisa kita pakaiin center. Jadi H1 sama H2-nya punya Diki pakai center ya? Sudah kayaknya. Sudah? Iya kayaknya. Oke. Sudah. Nah, sekarang kita buat si button sama button play sama exit itu ke tengah juga dengan cara kita buat di CSS-nya bagian main. Main. Mm-mm. Jadi gini, ini kan main, terus kotaknya di dalam main ini kita buat semuanya posisinya ada di tengah. Caranya gimana? Kita buat displaynya jadi flag dulu, Hmm? display titik dua flag, Di tambah main. di main. Hah? Iya, di main. Kayak gini. Display Display titik dua. flag kayak itu, yang miss text flag. Terus untuk buat komponen ada di tengah itu pakai justify center sama align center. Di bawahnya main. Di bawahnya flag itu. Ya. Apa tadi?
justify content. Justify content center. Align itemsnya juga center. Jadi dia akan persis di tengah-tengah. Align items center. Betul. Coba sekarang dicek. Nah, dia udah ada di tengah. Tengah apa tapi? Karena dia masuk ke teks ya, ke kotaannya yang kita buat tengah. Coba balik lagi ke ini Visual Studio Code. Soalnya di dalamnya ada section ya punya kamu. Mana section fix, PIX, kelas fix. Fix ini ada CSS-nya nggak? Fix. Di CSS ada nggak? Fix. Kayaknya belum ada. Oh, belum ada. Oke, align center. Text align. Oke, berarti harusnya section itu nggak perlu sih. Coba scroll ke bawah. Sectionnya dihapus aja berarti. Biar dia bisa ke tengah. Teks apanya? Section, text section. Ke scroll ke bawah. Nah, section class pics ini dihapus aja. Class pic, sectionnya dihapus aja. Ini sama ini. Yang jalankan. Udah, coba dicek, dijalankan. Bentar. Oke. Kayak gini. Oh, dia jadi di tengah semua, tapi karena flag. Oh iya, flag itu buat dia ke kanan. Display flag. Bentar. Ganti jadi positionnya. Diganti apa? Ya, flex kita ganti apa nih? Nah, tetap flag tapi display flag ya. Justify kontennya center. Biar tetap bisa center. Kalau positionnya jadi relatif, positionnya tambahin position relatif. Di mana? Di bawahnya sini boleh. Ini tidak stabil. Kayak gini. Kayak gini, Miss. Oke, Diki coba kodenya di Ctrl A terus dikirim ke WA Miss biar Miss bisa ngecek. Oke kan setelah itu udah aman sih di sini ya. Nah ini udah bagus banget kan. Tapi sih kalau pindahan kita ulang dari awal mesti ini banget paling agak dari sekali ya. Udah, Miss. Oke, bentar ya Miss cek dulu. Ya, ya. Nah, ini karena udah dipakai dari pemakai dari jadi ada boleh
kalau nanti setelah mendengarkan bahwa Saya izin ambil makan minumnya dulu. Boleh, boleh. sudah masuk dalam tahapan bagi lagi apa kita akan membuat di sini yang namanya karakter ya. Oke, jadi kita udah masuk dalam tahapan pembuatan besar. Dan karakter tertulis sebagai karakter direct. Jadi karakter direct direct oh direct. Oke, kalau kan pertama saya bilang sih berangkat gitu. Belum ya, oke. Apa umum juga tentang beberapa. Belum ya, pernah berarti direksi mana deh sampai satu slide itu ya. Oke. Jadi sebenarnya itu udah belum sih, itu udah masuk sebagai karakter ya. Jadi kalau pemodelan karakter. Nah, tapi pemodelan kita malah luas. Hanya kalau ternyata model karakter itu bisa diatur, hewan-hewan kayak itu juga masuk dalam karakter dan hingga bentuk-bentuk juga itu kita bicarakan itu sebagai karakter ya. Jadi banyak orang kalau kita mau bicara tentang karakter, ada banyak banget yang bisa bahas tentang karakter tersebut ya. Nah, sepertinya kali ini kita akan membuat beberapa karakter itu untuk dimanaik dulu ya, mana dimana kita membuat boleh apa nanti kalau sampai pelajaran yang mau dan mau refleksinya mau ambil di pesawat yang hewan-hewan ini, that's okay, itu juga nggak masalah ya. Oke, tapi sebelum kita ke sana, kita di sini ternyata ada tulis dulu nih alasannya. Kita kan ada boleh kita sebagai hari di bawah, ya kan? Saya mau. Nah, coba anda slide itu dulu, terus kita masuk ke dulu ya. Kita udah dulu tulisnya. Oke, Miss. Kalau di Miss, itu nggak ada ininya, Diki. Nggak ada gapnya. Jadi itu kayaknya karena fotonya Diki itu nggak landscape gitu loh. Bisa aja kotak. Jadi kayak ada putihnya gitu jadinya. Karena kalau Miss ganti, ini kode yang sama ya. Miss Kopas punyanya Diki. Nih, punya Diki. Miss masukin cuma dengan foto yang beda gitu. Nah, tadi height-nya kan 600. Jadi tiap komputer itu akan beda. Itu disebut dengan responsif. Jadi contoh nih, height 600 di Diki udah full. Tapi ternyata kalau diganti kemis, ganti kemis, ternyata 600 cuma segitu. Bisa jadi karena komputernya lebih lebar atau inch-nya itu beda. Gitu. Nanti ada cara gimana kode kita itu biar responsif atau biar di program itu biar diganti-ganti device itu tetap sama gitu. Itu di pertemuannya udah agak panjang. Sekarang fokusnya Kalau gimana? kalau bagian yang menengahkan itu gimana? Nah, bagian menengahkan itu ada namanya display. Display itu posisi. Kalau flex itu dia akan bikin kotak gini. Kita kan tadi bikin flag. Aduh, ini ya. Mainnya itu kita buat display atau display kan kayak tampilannya itu flag. Terus justify center. Jadi posisinya semua ada di tengah. Justify itu kanan kirinya, line itu atas bawahnya, gitu. Nah, ternyata ini harusnya nggak boleh di kotak yang sama. Jadi tadi ini benar kayaknya harus dikasih section. Next. Nah, di section kita baru tambahin justify content, center, align itemsnya juga center. Nah, saya tinggal di kita cek dulu di section. Oh, di sectionnya juga harus ada display. Tetap nggak bisa punya. Dan kita dalam materi ini kita membahas tentang pembuatan sebuah karakter. Jadi karakter itu secara umum adalah Cek itu. hidup tapi adalah memiliki fiksi ya. Makhluk hidup fiksi yang memiliki
kepribadian dia, suasana hati dan penampilan uniknya sendiri ya. Miss, Halo? halo. Nah, bisa lagi. Oke.
tes. Tadi Miss nggak nyadar kalau ternyata Miss dapat lagi jelasin. Oke. Jadi, boleh Diki lagi yang share screen? Miss tadi udah coba di Miss, terus baru nyadar kok. Ternyata waktu share screen. Apakah game realistis? Game realistis. Hal game realistis akan beda. Jangan lupa ya. Jangan lupa itu pasti dia itu ada Jadi berarti ini ada section ya? Ya, itu perlu section. Perlu section, jadi perlu ada kotak di sini. jadi itu pasti banget. Kalau misalkan kita main game ya, kalau misalkan visi kita kuat nih, visi kita speknya nanti minimum requirement gitu lah, kayak spek paling minimal gitu. Terus kita coba main game yang high quality, yang detail banget, ada yang goyang-goyang, terus banget mulus. Nah, biasanya game itu kita kita tuh crash gitu loh. Nah, jadi Oke, terus kita di CSS-nya. Atas, banget Anda bisa pakai ini stylenya yang bagus. Jadi itu yang Di main sini itu udah benar. Terus di bagian section perlu ditambahin. apa tadi ya, berarti yang tadi bisa section ya, jadi mana sih bedanya. Nah, tapi karena ada kayaknya sepanjang itu bisa dikasih apa saja? Sectionnya dikasih sama displaynya flag. Dari display sampai position gitu kah? Sampai line item saja. Ini yang poli semua ya, karena apa? Karena banyak punya masih kotak-kotak gitu ya. Nah, coba kamu buka. Itu nanti akan ke samping dia. Dia akan ke samping. Tapi di sini ada fungsi yang buat dia ke bawah. Itu namanya flag direction. Kalau tanpa flag direction, dia otomatis horizontal. Jadi ke kanan ke kanan. Buat ke bawah, di bagian sini harus ditambahin yang namanya flag direction. Di bawah sini. Boleh di situ? Jadi langsung flag gitu tah? Ya, flag strip direction. Nah, itu ada tuh. Gunanya untuk nentuin ditatanya secara horizontal atau ke bawah. Kalau ke bawah itu kolom. Kalau horizontal row. Kita pakai kolom. Nah, sekarang kita membahas tentang proporsi dari tubuh. Nah, jadi kita mau Nah, kayak gitu. Terus, gimana nih play sama exit-nya? Nah, karena di situ dia sendiri ya, button tersendiri. Jadi semua komponen akan disusun ke bawah. Padahal Diki kan maunya kanan kiri, bener nggak? Iya. Nah, itu harus dikasih satu kotak. Biar harus dikasih suatu kotak biar dia dianggap satu kesatuan. Nah, untuk mengkotak-kotakan komponen itu pakai tag yang namanya div. Jadi, di HTML lagi, Di sini. button ini kamu masukkan ke dalam tag div. Jadi, bikin baru di sini div, dir. dan kalau misalnya di sini kita juga harus pastikan proporsinya itu juga masih oke gitu loh, kecil tapi kecil banget sih kelihatan gitu loh. Kalau misalnya di video kayak contohnya karabat kecil kan banyak tuh kayak karabat. Nah, buttonnya dimasukin ke dalam. Iya, nah tapi karena dia itu scan mana sih dari kucing dari itu jadi kan kayak masih besar. Berarti di sekitar sini bikin lagi div. Nggak perlu, karena kita cuma mengkotakkan aja. Nanti udah dibaca, dia jadi satu kesatuan. Di refresh dulu ya.
Nah, dia udah jadi satu kesatuan. Oke. Nah, ini emang ada gapnya ya? Iya. Mari ya pixel. Oke. Ini hovernya udah ada? Coba dicek. Kalau dipegang. Kalau teksnya? Teksnya kenapa? Teksnya emang sengaja nggak dikasih? Hmm, nggak kepikiran sih. Mana itu? Itu H1 kan? Berarti caranya? Kalau button itu button hover berarti H1 hover gitu kah? Betul. Satu hover. Kita akan coba mulai dari referensi dulu. Sebenarnya kalau dari itu di bagian site itu kan ada membuat daftar referensi ya. Nah, kalau Anda lihat kan ada sebuah daftar referensi. Jadi di bagian daftar referensi, nah ini arahnya itu bisa coba cek di bagian Mari kita dalam lihat. kamu dapat Berarti ini langsung color ya? Kamu mau ganti color berarti color. kelihatan ya. Nah, ya itu. Dalam tugas kita kan semua itu gambar referensi di sini. Nah, sebenarnya itu udah disediakan sih kalau dari platform belajar kita ya, Anda ya. Tapi di sini kita boleh jelasin Anda dulu di sini ya. Kalau misalnya Anda mau coba ambil karakternya dari internet, itu boleh. Anda silakan boleh ambil karakter dari internet. Seperti itu ya. Oke, Habis contoh. itu Nanti kakak Ini gitu. mungkin Polri dalam karakter anti Anda tahu anti nggak? Ya, kayaknya di sini akan membuat karakter anak dulu ya, dan ya. Jadi anti. Oke, jadi kita akan membuat di sini karakter dulu, tapi versi Polri. Kenapa bikin anti dulu? Karena ya kayaknya lebih simpel aja sih kalau kita buat anti dulu ya. Kenapa lebih simpel? Karena itu gitu loh. Jadi sama aja jadi kayak biasanya ada gampang dan misalnya ada ini kita boleh cari jadi karakternya mau masukin seperti apa kalau di sini kita mengambil dan karakternya ada dulu kita boleh tinggal misalkan mau coba ambil karakter lainnya atau karakter kayak apa susah ya oke coba kita cari dipakai nah misalkan anda mau pakai karakter air dua poli kayak di Minecraft gitu kan mau pakai gitu ya nah nanti kalau kita punya kita gitu sudah oh sudah itu ya oke jadi kalau kasih referensi ya oke coba ya gimana tuh referensinya apa lihat dulu oke silakan tapi ya kita pakai dengan cara gue oh pakai dengan satuan dua aku punya banyak sedangkan oh iya jangan pakai klik manual ya hmm, nah oke apa nih mungkin referensi yang aku juga bisa tambahkan itu. mungkin ada oh ada cipi gitu ya oh iya iya ini karena kan harus sama mau pas di gambar menjadi presisi itu lagi harus dulu gambar. Oke, karena dari dulu itu yang
Nah, ini nah, kita akan kita bahas sekarang. Udah? Kayaknya ada yang Nah, jadinya oke. Anda kan bikin kartu respon ini ya. Cuma kayak susah. Kalau misalkan untuk di awal-awal, Anda bisa sebenarnya kalau cara seperti itu. Tapi misalkan, biasanya Anda itu nggak ada sketsa awal itu loh. Nah, jadi karena dibagikan dulu ya sketsa awal itu di WhatsApp aja ya. Sketsa awalnya lewat WhatsApp. Nah, itu CD kan. Biasanya kalau CD kita kayak dapat. Sudah masukin WhatsApp. Sudah. Tapi sudah sudah. Udah? Oke. masih topik kan? Pixel word. Nah, ini juga atasnya udah hilang sendiri ya. Asik. Oke. Nah, nextnya kita akan mengimplementasikan next section. Next section itu kita akan pakai div-div gitu. Jadi, kita akan nambahin next section itu dengan konsep div. Masih inget nggak yang kemarin kelas sama ID, yang titik itu? Apa bedanya kelas sama ID, masih ingat nggak? Ada titik sama hashtag. Bedanya apa tadi? Kelas sama ID. Kelas sama ID. Iya. Kelas itu biasanya seingatku terakhir dipakai untuk bikin clone nggak sih? Terakhir dipakai. Oh, terakhir dipakai kelas. Oh, itu yang ini ya. Yang Di apa game. namanya? Di game. Oke, oke. Nah, kalau di sini itu konsepnya agak agak beda. Jadi, kelas itu yang kemarin sempat kamu tanyain, gimana Miss kalau seumpama di situ kan kamu punya banyak H1 tuh, H1 gitu. Gimana kalau maunya gantinya tuh di H1 tertentu aja. Oh Nah, itu ya, yang itu ya dikasih H satunya yang di sini heeh, dikasih titik ID apa gitu. betul. Jadi, kita kan mau bikin nih section lagi yang lain. Nah, kita harus namain section itu dengan pakai kelas. Gitu. Jadi kan kamu udah punya nih ya, ini section ini. Nah, kita mau bikin lagi nih yang baru, tapi dengan model yang beda. Nah, itu harus kita namain sebagai kelas juga. Gitu. Oke? Jadi, kalau untuk next-nya, Miss mau stop, izin stop dulu ya. Kenapa sih internet ini? Oh, udah balik lagi. Nah, ya, kita akan nambahin kayak gini. Nah, jadi ada, kalau misalkan temanya petualangan gitu ya, petualangan. Kalau kalau di scroll ke bawah itu ada kayak destinasi populernya gitu. Ini dibentuk dari div-div baru lagi gitu. Tadi kan Miss nyobain punya ini ya, punya Diki ya, kayak gini. Berarti gimana next step-nya?
Next step-nya ini kan ya. Diki harus bikin section baru. Section baru. Tapi kan ini beda nih. Itu kenapa di sini harus dikasih kelas. Contoh ini hero pertama. Section yang kedua kelasnya namanya apa ya? Kasih kelas menu 2 gitu ya contohnya. Berarti yang bagian section ini dikasih titik. Gitu. Berarti nanti kalau mau bikin baru lagi section 2. Nah, di sini kita kan mau bikin kayak gini ya. Nah, ini tuh bikin div. Jadi bikin di section kelas menu 2 itu ada div nih. Divnya apa? Karena kita kan mau bikin kotak. Miss copy aja ya biar nggak ini isinya. Aku kira itu mereka kayak button. Kayak apa? Button. Oh, button. Enggak, itu namanya card. Namanya card kalau di ini. Nah, Miss nama ini aja sama ya, kayak namanya itu card, bukan button, jadi beda. Emang mirip button sih, tapi Miss bikin aja 1, 2, 3 aja ya. Jadinya, nah, ini masih ketumpuk karena belum kita kasih. Oh, ini ikut main. Kita buatnya di luar main aja. Harusnya idealnya tetap di sini ya, tapi karena backgroundnya kan kamu di dalam main. Jadi harus bikinnya di luar main. Nah, di bawah sini. Ini belum kita CSS, jadi masih full kayak gini. Kita harus bikin apa? Part. Partnya kita edit dulu. Berarti di sini ditentuin dulu. Partnya itu berapa width-nya. Width-nya di 200 px. Nanti semuanya akan ganti di 200 px. Cut. Nah. Cut mana cut? Jadi kita tentuin di sini card-nya, width-nya berapa, border radius-nya berapa, kayak gitu. Terus juga harus ada display-nya ya. Section 2 tadi belum kita kasih display ini. Kita copy aja. Konsepnya sama pakai display. Jadi section 2-nya kita isi part-nya. Nah. Jadi dia 20 width. Nah. Sekarang berarti itu tinggal diposisiin lagi dan dipendekin. Apa itu tall atau length? Ya, height-nya. Jadi height-nya itu kita buat. Nah, ini. Section-nya display flag wrap. Nah, section 2. Kita cek apakah ini udah sama ya section 2. Oh, salah nih. Harusnya apa? Bukan section 2, tapi menu 2. Nah, ini harusnya menu 2. Terus, yang di atas tadi, itu hero. Bukan section lagi, tapi hero. Ini udah. Udah di tengah-tengah. Tinggal height-nya. Kenapa ini height-nya kok kayak gini? Karena kita punya apa? Kiki punya image ya. Mana image? Ada nggak image? Oh, nggak ada.
Aja IMG. Ya, tambahinnya aja apa-apa. Jadi image-nya ini harus kita edit. Kemudian ada boleh. Berarti gimana caranya? Kamu titikkan spasi IMG. Dan Height-nya buat 300 px. Contohnya gitu. Jadi segini. Kepanjangan ternyata. 200 px. Begitu. Nanti kamu tinggal kasih padding-padding. Oke, jadi Diki bikin section baru, tapi harus ada nama kelas-kelasnya sekarang. Karena kita mau bikin ke bawah dengan banyak. Coba. Di share screen punya Diki. Kita nambah 10 ya Diki, soalnya tapi Miss ada kendala. Di share screen ini. Tambahin Diki, bikin section baru. Section Hmm. titik ya. Langsung spasi kelas. Spasi kelas gini. Namanya apa section? S1. Boleh. Ini. Terus di situ baru bikin div kotak-kotak. Namanya card. Tapi boleh sih kamu namain yang lain, boleh. Div. Tunggu. Jadi kayak gini. Habis itu Kelas lagi namanya div-nya. Karena kita kan punya banyak div. kelasnya kayak gini. Di dalamnya ada gambar, judul, sama deskripsi. Masukin gambar itu mana itu? IMG, pakai tag IMG. Karena gambarnya bukan background, jadi pakainya IMG. Cara masukin gimana? IMG diketik pakai IMG, kayak yang pas awal-awal. Gini. IMG tutup. IMG SRC sama dengan tutupnya nanti. IMG SRC. Nah, itu gambar yang mau dimasukkan. Pakai cat dulu boleh, cat IMG itu. Tutup kayak gini. Terus bawahnya ada teksnya, boleh pakai H berapa. Terus bawahnya lagi P. Judulnya boleh bikinnya. Kayak gini. Terus bawahnya P untuk deskripsinya. P-nya dikasih kelas sendiri kah? Enggak.
langsung aja. Soalnya dia posisinya ke bawah. Semua, vertikal semua. Jadi mentok ya. Jadi karena kalau harus memperhatikan briefing itu kalau misalkan dalam proses briefing nah kalau sini Oke. Berarti ini aku ulangi 3 kali gitu. Ya, yang div-nya. Kalau kelasnya apa itu? Section nggak usah. Enggak, jadi kan section itu kotak gini ya. Ini section. Nah, div itu kotak-kotaknya. Jadi yang perlu di copy div-nya aja. Kalau kamu copy sectionnya, jadinya yang kamu copy kotak ke bawah ini. tapi gambar di belakangnya ini. Yang bagian kepala dan Ini kayaknya akan error karena di dalam main ya. Tapi idealnya seperti ini. Jadi mainnya itu satu ada di banyak. Tapi karena kamu naruh backgroundnya di main, coba scroll ke atas dulu nanti kita ganti posisi backgroundnya. Nah ini harusnya backgroundnya ini itu ada di section ini. Jadi kamu pindah. sudah sekuran kepala dulu. Kalau tidak, Pindah ke section. kita pas nih bagian tengahnya sekuran kepala. Nah, terus coba scroll ke bawah. Sectionnya itu harus kita kasih kelas. Karena kan yang satu sectionnya ada background. Yang ini nggak ada background. Jadi ini kamu kasih kelas juga. Kasih tanda. Kelasnya apa? Menu utama atau apa gitu. Atau ini S1, ini S2 gitu. Oh, S0 boleh. Berarti scroll ke atas. Yang section tadi kita ganti titik S0. Jadi sectionnya diganti titik S0. S0. Oke. Terus kita tampilin dulu, cek dulu. Oke. Enggak. Oke, dia agak berantakan karena flag. Oh, mainnya di flag. Coba geser ke yang coding. Itu jadi kanan kiri karena di dalam main kita buat displaynya flag. Ini dihilangin aja display flagnya. Dihapus semua aja yang main. Main dihapus semua kah? Iya. Oke, itu tutupnya. Oke, coba. Jalanin lagi. Dijalankan lagi. Terus bagian kepala belakang juga digeser masuk. Terus kepala ini Kalau ke bawah. Oke, udah ada ya. Jadi, itu tinggal ngedit apa? Di bagian section 2, S2, kamu tinggal tambahin displaynya flag. Jadinya tampilannya akan ke kanan cardnya. Gitu. Jadi Berarti flag section S1 ini kan? yang S2. Yang S2 kan kita belum kasih CSS. Itu kenapa dia menurun. S1, S1. S1 itu yang, oh iya S1, sorry S1. Yang atas Berarti S1. di sini titik S1. Mm-mm. Sebutannya apa itu? Display flag. atau titik yang terlalu dalam, titik yang terlalu dalam ini yang buat perutnya itu dimasukin Flag. Mm-mm. Nanti dia akan ke kanan.
Itu kan image-nya belum diatur ya, width height-nya. Jadi dia mengikuti ukuran aslinya. Hmm. Oke, jadi nanti Diki tinggal lanjutin di S1 titik image. Tuh. Bukan S1, tapi card. Karena image ini ada di dalam card. Jadi card titik Tunggu, IMG. kartnya dibikin beda kah untuk setiap ini? Nggak perlu karena kodenya sama. Kan Jadi aku disusunnya bisa langsung enter titik card. card spasi IMG, terus width-nya berapa. Spasi. Spasi. Kan dia ada tag baru IMG. Berarti ditambahin IMG. IMG. Maksudnya gambar kan kita mau edit gambarnya. Jadi IMG Setelah itu baru ini enter width kita bikin 200 pixel. boleh. Kita coba cek dulu. Dia udah mengecil ya. Hmm. Buat jadiin tengah perlu ditambahin apa, ingat nggak? Sebentar. Ini 200 pixel kok kayaknya terlalu kecil. 300 saja. Habis itu di bawahnya height. Boleh kalau mau edit height-nya juga. Kenapa? Boleh kalau mau nambahin height. Tapi nanti kayaknya agak penyet gitu. Kayaknya lebih banyak yang ketarik deh. Ya, oh ya, agak ketarik. Habis itu Kalau biar tengah, itu Miss, kalau biar tengah di S1-nya pakai yang tadi, yang yang mana? center-center. Coba scroll ke atas S0, mana S0? S0 display flex. Hah? Di- Jadi, nah, pakai yang mana? Pakai yang ini, justify content center itu buat nengahin vertikal, align item center, horizontalnya ditengahin juga. Jadi itu untuk membuat tampilannya center di tengah. Dua itu aja. Kalau flag directionnya nggak perlu, karena flag direction itu buat dia urutannya jadi ke bawah. Kalau kolom. Kalau untuk nengahin cuma butuh dua itu aja. Itu ditaruh di S1 atau ditaruh di card. Belum, oh ya ketarik ya. Belum ke tengah. Ditaruh di mana, Miss? Coba di mischeck lagi ke kodenya. Mana S1? S1? Oh, harusnya ditaruh di S1. Di S1 naruhnya. Karena yang mau kita tengahin sih semua cardnya itu geser ke tengah. Kalau dilempar di MG, file gambarnya aja. Nah, oke.
Oke, itu dulu untuk hari ini. Nanti untuk buat efek jadi kayak card atau kayak button gitu ya. Itu nambahin shadow dan lain-lain kita bahas di hari Minggu ya. Oke, Miss. Oke, thank you Diki. Ada yang mau ditanyain kah sebelum Miss tutup? Belum ada. Gimana? Oke, kalau gitu minggu ini kita ketemu di hari Minggu jam 7 malam ya. Iya, Oke, thank you Diki. See you. see you.